Pak BSKP dan Pak Edward Wolok tentang secara garis besar perubahan-perubahan yang ada. Saya akan memberikan agak lebih detail lagi, khususnya dalam proses yang harus dilaksanakan oleh calon mahasiswa, mohon maaf ya, atau sekolah. Kalau proses ini tidak terlalu banyak berbeda dibanding tahun lalu, tapi kami yakin adik-adik di SMA, MA, SMK kelas 12 ini mereka merasakan hal yang baru semuanya, sehingga nanti akan kami sampaikan. Jadi ini tentang prosesnya, apa yang dilakukan oleh adik-adik semuanya dan sekolah. Yang pertama, informasi sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri, program Diplomatika, Sarjana Terapan, dan Sarjana tahun 2023. Jadi sekali lagi dari nama ada perubahan, SNPMP untuk mempermudah seleksi nasional itu selalu dipakai ya, SN, PMB-nya itu penerimaan masa baru. Ya. Yang berbeda, yang pertama di slide ini adalah peserta. Pesertanya tahun lalu adalah sarjana dan sarjana terapan. Tahun ini selain dua tersebut ditambahkan dengan program Diplomatika. Jadi ada dua dirjen yang terlibat di sini, yaitu Dirjen Dikti untuk yang program sarjana dan Dirjen Diksi Vokasi untuk Diplomatika dan Sarjana Terapan. Ini perbedaan satunya. Jadi adik-adik yang di SMK, yang di MA, yang di SMA, yang memiliki keinginan untuk tes atau masuk di D3, di Politeknik, di perguruan tinggi negeri, di Politeknik negeri atau di universitas, di institut negeri, Anda bisa mengikuti ini, ya, karena semuanya menjadi satu. Baik, kita lanjut lagi. Next, itu dari sisi peserta. Kemudian tim yang kita sebut tim persiapan SNPMP ini atau seleksi nasional penerimaan masa baru tahun 2023 ini adalah info awalnya tadi saya kira tadi sudah disampaikan oleh Prof. Nizam maupun Pak Kepala BSKP. Jadi ini adalah untuk peningkatan kualitas proses seleksi dan keterpaduan dengan tingkat pendidikan di bawah Kemendikbudristek. Ya. Terdapat 3 jalur, namanya juga berubah ya. Kalau yang tahun lalu ada SNMPTN, tahun ini berubah menjadi SNBP. SN Seleksi Nasional, BP berdasarkan prestasi. Yang tahun kemarin SBMPTN, tahun ini menjadi SNBT, Seleksi Nasional berbasis tes. Ya, jadi ada 2 itu, dan yang satu lagi jalur secara mandiri. Baik. Berikutnya lagi, UTBK masih ada. Jadi pelaksanaannya nanti tetap ada pusat-pusat UTBK dan ada ujian tes yang berbasis komputer. Masih sama seperti yang kemarin. Kemudian model tes seleksinya mengacu prinsip adil, transparan, fleksibel, efisien, dan akuntabel. Baik, kita lanjut lagi, next. Nah, ini tujuan dan fungsi SNPMP ini dibentuk sesuai dengan Kepmen ya, 346 ya. Tapi kalau untuk pelaksanaan SNPMP itu mengacu kepada Permendikbud 4
2022. Ini adalah fungsinya tim persiapan, mempersiapkan, mengelola, mengolah data, dan seterusnya. Kemudian melaksanakan UTBK dan nanti menyampaikan hasilnya. Sedangkan tujuannya kita persiapkan untuk melaksanakan tes masuk perguruan tinggi negeri yang kredibel, adil, transparan, fleksibel, ya, dan seterusnya itu. Intinya adalah kita membantu perguruan tinggi negeri untuk mendapatkan calon mahasiswa berdasarkan prestasi akademik atau prestasi lainnya melalui jalur yang pertama, SNBP, dan membantu perguruan tinggi negeri untuk mendapatkan calon mahasiswa berdasarkan UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Ya. Ini semua dilakukan bersama-sama di bawah sistem BSKAP atau BP3. Sedangkan kawan-kawan tim adalah dari kelompok PTN yang ditugasi oleh Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri tadi. Baik, lanjut lagi. Ya, sekali lagi ini adalah proses pelaksanaannya. SNBP berdasarkan Kepmendikbud tadi yang saya sebutkan masih tetap sama seperti kemarin. Minimum 20% itu yang berbasis prestasi, kemudian minimum 40% untuk yang berbasis tes, dan sisanya mandiri maksimum 30%. Tapi untuk PTNBH, SNBT yang berbasis tes itu 30% minimum dan mandiri maksimum 50%, ya. Masih sama seperti tahun yang lalu, ya. Baik, lanjut. Oh ya, catatannya untuk SNBP yang prestasi calon mahasiswa tidak membayar. Ya, sedangkan yang SNBP ada kontribusi di sana. Ya, catatannya tadi. Yang SNBP prestasi itu biaya ditanggung oleh pemerintah. Ya. Oke, lanjut, next. Sekali lagi, proses berikutnya ini yang harus dilakukan oleh sekolah dan siswa. Kalau ibu, bapak, ibu guru BP barangkali masih sangat hafal dan merasakan tidak ada perubahan untuk ini, hanya berubah tanggalnya, ya. Jadi yang ungu yang paling kiri itu adalah yang dilakukan oleh sekolah. Jadi yang pertama untuk seluruh siswa yang ingin mendaftar harus memiliki akun di SNPMB. Alamatnya atau registrasi, ya, seperti membuat akun seperti biasanya kalau kita masuk di satu aplikasi harus registrasi. Ini seluruh siswa harus membuat akun. Alamatnya adalah https://portal-snpmb.bppp P-nya 3, ya, .kemdikbud.go.id. Nah, silahkan dicek ke sana untuk adik-adik siswa SMA, MA, SMK, ya, yang ingin mendaftar, tapi nanti ada tanggal-tanggal pembukaannya. Yang pertama, ya, sekolah dan siswa harus membuat akun, harus memiliki akun. Kemudian tanggal 16 Januari sampai 15 Februari 2023 itu waktu untuk sekolah untuk registrasi akun dan mengisi PDSS. PDSS adalah
pangkalan data sekolah dan siswa. Jadi 16 Januari sampai 15 Februari, 1 bulan lamanya, dipersilahkan sekolah-sekolah untuk membuat akun untuk mengisi data-data siswa dan data sekolah. 1 bulan ya. Cuma mohon tidak bergerak di belakang semuanya, 15 Februari semuanya. Nanti kasihan anak-anak karena mereka di tengah itu ada problema, ada muncul sesuatu misalkan nomornya tidak sesuai dan seterusnya. Sehingga kami mohon Bapak Ibu di sekolah untuk melakukan registrasi di awal ya, tidak semuanya di belakang. Terus yang kedua, SSO atau single sign on untuk siswa dan untuk sekolah. Yang sekolah tadi adalah 16 Januari sampai 15 Februari. Giliran berikutnya adalah para siswa tanggal 14 sampai 28 Februari 2023. Nah, ini anak-anak kita mendaftar SNBP, memilih program studi. Ya, karena data sekolah dan siswanya sudah selesai diisikan oleh sekolah. Anak-anak kita mendaftar 14 sampai 18 Februari, dicatat ya. Sekali lagi untuk anak-anak kita, untuk adik-adik kelas 12, 14 sampai 28 Februari. Jangan mendaftar semuanya di 28 Februari malam ya. Kemudian berikutnya, jadi SSO ini wajib dimiliki karena ada 3 fungsi. Itu nanti berikutnya siswa yang tidak lulus atau tidak ikut di SNBP itu mendaftar ikut di UTBK atau di SNBT ya, Seleksi Nasional Berbasis Tes. Ini yang tahap yang berikutnya tadi, karena ada 2 yang seleksi nasional ya. Jadi dicatat tanggalnya 16 Februari sampai 3 Maret 2023 untuk pendaftaran UTBK dan SNBT ya. Tanggal-tanggal istimewa ini. Saya yakin Bapak Ibu di sekolah, anak-anak, adik-adik di SMA, MA, SMK semuanya menunggu-nunggu ini. Baik, lanjut next. Sekarang pangkalan data tahun dan SNBT BP, monggo next saja. Ya, ini juga syarat-syarat PDSS atau pangkalan data sekolah dan siswa yang akan diisikan ya. Jadi PDSS adalah basis data yang berisi rekam jejak kinerja sekolah. Ini isinya akreditasi sekolah ya. Kemudian nilai rapor siswa yang eligible mendaftar, yang memenuhi syarat. Ya, nanti syaratnya ada. Kemudian PDSS ini mengakomodasi kurikulum nasional 2006 KTSP maupun 2013 yang paket ataupun yang SKS. Jadi sekolah yang tidak menggunakan kurikulum nasional tidak bisa mengikuti atau mendaftar di PDSS. Ya, semua sekolah yang mengikuti kurikulum nasional. Sedangkan kurikulum merdeka, anak-anak kita masih belum lulus, baru tahun depan. Ya. Baik, kemudian PDSS pengisiannya dilakukan oleh sekolah dan kevalitan data yang diisikan itu menjadi tanggung jawab kepala sekolah.
Nanti akan ada surat-surat pernyataannya bahwa seluruh data dijamin kebenarannya atau validitasnya. Lanjut. Nah, ini tentang masih di PDSS ya, persyaratan sekolah untuk bisa masuk mengisi data di PDSS ya. Jadi SMA, MA, SMK itu harus memiliki NPSN. Kemudian akreditasi, sekolahnya harus terakreditasi. Dan syarat untuk siswa yang eligible itu sama dengan tahun lalu. Kalau akreditasi sekolahnya A, maka sekolah tersebut memilih 40% siswa terbaiknya untuk masuk di PDSS, untuk eligible mengikuti SNBP prestasi ya. Akreditasi sekolah B 25% terbaik dipilih sekolahnya untuk ikut SNBP prestasi ya. Demikian juga untuk akreditasi C 5% terbaik di sekolahnya ya. Mengisi PDSS, data siswa yang diisikan hanya yang eligible, yang tadi 40% terbaik, 25% terbaik untuk B, 5% terbaik untuk C ya. Kemudian untuk pesertanya, untuk siswanya, siswa SMA, MA, SMK kelas 12 pada tahun 2023 yang memiliki prestasi unggul, ini yang bisa ikut SNBP. Artinya apa? Memiliki prestasi akademik, memiliki NISN, dan itu tadi terdaftar di PDSS. Kalau sekolahnya tidak memasukkan di PDSS, ya siswa kita tidak bisa ikut SNBP ya. Kemudian memiliki nilai rapor semester 1 sampai 5 yang telah diisikan di PDSS. Ya, sekali lagi sekolah itu menentukan sesuai akreditasinya 40%, 25, 5 memilih, kemudian memasukkan datanya yaitu NISN dan rapor semester 1 sampai 5. Ini baru anak-anak kita nanti bisa mengikuti SNBP ya. Memiliki peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio ya. Masih sama dengan tahun kemarin, tapi ini harus kita bacakan supaya anak-anak kita yang saat ini mengikuti online betul-betul yakin tahu ya bahwa oh seperti ini ya. Termasuk mengunggah portofolio untuk program studi seni dan olahraga. Baik, itu dari syarat peserta. Kemudian program studi yang dipilih bagaimana? Setiap siswa, karena ini masih kurikulum 2013, dari jurusan IPA, IPS atau bahasa diizinkan memilih prodi di PTN sesuai keinginannya. Ya, tidak ada syarat tertulis kalau IPA harus memilih program studi A, B, C, D, kalau IPS tidak boleh ke A, B, C, D, tidak ada. Ya. Jadi boleh memilih program studi di PTN. Yang kedua, pilihan program studi, setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN saja atau 2 PTN ya, dengan syarat jika 2 program studi yang dipilih maka salah satunya
itu harus berada di PTN yang dipilih tadi, salah satunya harus berada di provinsi sama dengan SMA, MA atau SMK asalnya. Bukan KTP ya, tapi sekolah. Kalau Anda anak-anak ya kelas 12 lulus dari SMA X di provinsi Y, Anda memilih 2 perguruan tinggi, 2 program studi, maka yang satu harus ada di provinsi Y sama dengan SMA-nya tadi. Ya, sekali lagi sama dengan provinsi asal sekolah SMA, ya. Ini adalah pilihan program studinya. Jadi 3 sudah ya, syarat sekolah, peserta, dan program studi. Untuk SNBP prestasi. Monggo dilanjut. Tahapan pendaftaran. Yang pertama, nanti di website ya masing-masing sekolah ataupun di SNPMB itu akan diumumkan kuota masing-masing perguruan tinggi, masing-masing program studi di masing-masing perguruan tinggi. Yang kedua, seluruh siswa yang ingin ikut di SNPMB harus registrasi akun. Alamatnya di yang tadi https://portal.snpmb.bppp.kemdikbud.go.id. Kemudian sekolah memilih tadi 40% kalau A, 25% kalau B, 5% kalau C, itu sekolah yang melakukan perankingan. Ya, kemudian pengisian PDSS. Ya. Maaf, ada yang kelewat tadi ya. Setelah 1 pengumuman kuota, registrasi akun, kemudian registrasi akun oleh sekolah dan mengisi data, registrasi akun oleh siswa, kemudian ada verifikasi, melihat data. Apakah ada yang salah atau bagaimana ya. Kemudian sekolah menentukan calon peserta yang tadi 40%, 25% dan seterusnya. Kemudian mengisi data sekolah dan siswa. Baru kemudian siswa melakukan pendaftaran SNBP. Kemudian pendaftaran itu adalah memilih program studi nomor 8, nomor 9, siswa yang memilih prodi seni dan olahraga mengunggah portofolio. Yang ke-10, jalur seleksi SNBP ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi, ya, diolah, kemudian pengumuman disampaikan nanti pada tanggal 28 Maret 2023 pukul 15.00 WIB. Ya, sekali lagi untuk SNBP seleksi nasional berdasarkan tes nanti hasilnya diumumkan pada tanggal 28 Maret 2023 pukul 15 WIB. Baru kemudian siswa yang diterima melakukan daftar ulang di tempat atau di PTN masing-masing. Ya, itu untuk pengumuman kuota 28 Desember 2022. Ya. Layanan masa sanggah tentang kuota paling lambat 17 Januari pukul 15.00. Ini untuk sekolah ya, karena ada beberapa problem yang ada perbedaan data. Monggo dilanjut Pak Bekti. Nah, ini yang dilakukan oleh sekolah, yaitu melakukan pemeringkatan untuk mendapatkan mahasiswa yang eligible. Ya, jadi sekolah melakukan
Pemeringkatan dengan memperhitungkan nilai rata semua pelajaran semester 1 sampai dengan semester 5. Kemudian sekolah dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik dalam menentukan kriteria. Bila ada nilai yang sama, jadi bisa dalam urutan mata pelajaran ada petunjuk ya. Kemudian yang ketiga, jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah. Ya tadi 40% dan seterusnya. Tahapan pemeringkatan siswa oleh sekolah secara lengkap dapat dilihat pada informasi di SNPMP 2023 diunduh di laman resmi SNPMP ya. Sekali lagi mohon dilihat, dicermati alamat resmi SNPMP yaitu di https://snpmp.bppp.kemdikbud.go.id. Jangan salah ya. Kalau salah itu berarti salah ke tetangga ya. Lanjut. Portofolio. Nah, ini masih sama dengan yang kemarin, yang tahun lalu ada 10. Ya. Jadi olahraga, seni rupa dan seterusnya, teater atau sendra tasik itu ada 3, tari, teater, musik. Nah, di situ ada opsinya di dalam. Kemudian seni karawitan, etnomusikologi, fotografi, film dan televisi, seni pedalangan. Oke, lanjut lagi. Untuk ini masih sama ya. Nah, ini yang sangat penting ya. Mohon adik-adik bisa mencatat, Bapak Ibu guru sekolah juga mencatat ya. Jadi untuk SNBP yang dahulu adalah SNMPTN atau Seleksi Nasional Berbasis Prestasi, mulai membuat akun itu 16 Januari sampai 15 Februari. Ini sekolah ya. Kemudian sosialisasi sudah kita mulai hari ini sampai dengan 8 Februari. Sosialisasi SNBP ya sama kita mulai hari ini 1 Desember 22 sampai 28 Februari 2023. Nanti kita akan launching kegiatan penerimaan mahasiswa baru pada tanggal 3 Januari 2023 ya. Nah, penetapan siswa eligible ini oleh sekolah 3 Januari sampai 8 Februari. Pengisian PDSS oleh sekolah 9 Januari sampai 9 Februari. Pendaftaran SNBP oleh siswa 14 sampai 28 Februari dan pengumuman 28 Maret 2023 ya. Jam 15.00 WIB. Baik, saya kira tanggal kritisnya sudah dicatat. Monggo kita lanjutkan lagi. Dilanjut deskripsi UTBK. Ini untuk UTBK ya. Ini untuk jalur yang kedua. Tadi jalur yang pertama. Yang SNBP yang prestasi diumumkan 28 Maret. Nah, sekarang kita lanjut ke jalur yang kedua yaitu yang berbasis tes. Atau ada UTBK. Nah, ini materi tes, kemudian metode tes, kesempatan tes, hasil tes, pelaksanaan tes. Ya. Materi tesnya tadi sudah disampaikan, ada tes potensi skolastik atau TPS, satu kelompok besar, kemudian ada satu kelompok besar lagi, isinya adalah penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi bahasa Inggris. Ya, jadi ada 2 kelompok besar. Metodenya tetap UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Kesempatan hanya bisa 1 kali.
Ya, mohon jangan salah, anak-anak calon mahasiswa, Anda mendapat kesempatan tes UTBK 2023 hanya 1 kali. Ya, mohon untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan persiapan yang sebaik-baiknya. Hasil tes akan diberikan secara individu. Pelaksanaan mirip dengan tahun lalu, 2 gelombang, 1 pekan, 1 pekan, ya. 1 harinya 2 sesi. Nah, kira-kira itu. Nanti sekali lagi bisa dilihat di web resmi SNPMB. Monggo dilanjut. Next, Pak. Persyaratan, sekali lagi memiliki akun SNPMB. Yang kedua, kelas 12 tahun 2023, peserta paket C 2023 dan umur maksimum 25 tahun per 1 Juli 2023. Yang ketiga, lulusan SMA, MA, SMK, ini yang tahun sebelumnya yaitu 2021, 2022 atau paket C 2021, 2022. Umur maksimum sama 20 tahun per 1 Juli 2023 ya. Nah, persyaratan peserta ini sekali lagi anak-anak kita masih memiliki jurusan IPA IPS atau bahasa. Tapi di UTBK boleh memilih DSNBT, boleh memilih prodi di PTN. Merdeka tapi bertanggung jawab. Nanti hasilnya UTBK hanya untuk seleksi tahun 2023. Dan ada satu lagi, membayar kontribusi biaya UTBK. Ya, nanti besarannya di belakang. Baik, lanjut. Biaya. Kalau tahun kemarin ada campuran, ada saintek, ada soshum, ada campuran. Untuk tahun ini UTBK-nya sama. Ya, tidak ada campuran IPC ya. Semuanya biayanya, kontribusinya Rp200.000. Ya, kalau kemarin ada 2 macam, yang pilih 1 saja, yang campuran beda. Ya. Hanya mekanismenya akan diumumkan menyusul karena kita ada perubahan tempat kesekretariatan. Ya, kalau kemarin kesekretariatannya dihandle oleh kelompok atau majelis rektor atau PTN. Nah, yang kali ini mekanisme kesekretariatan ada di BP3 atau BSKP. Monggo dilanjut. Nah, ini yang baru. Nah, Bapak Ibu semuanya yang hadir online atau kawan-kawan media yang offline di sini, materi seperti tadi yang saya sampaikan ya. Jadi mengikuti Permendikbud dan transformasi pendidikan atau seleksi masuk yang sudah disampaikan Mas Menteri, maka materi ujian UTBK adalah 1. Tes potensi skolastik. Yang kedua, penalaran matematika. Yang ketiga, literasi dalam bahasa Indonesia, literasi dalam bahasa Inggris. Alokasi waktu 195 menit total. Ya, baik. Kita lanjut lebih detail lagi. Apa itu TPS? Yaitu untuk mengukur kemampuan kognitif yang dianggap penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya pendidikan tinggi. TPS yang akan diujikan isinya adalah kemampuan penalaran umum,
kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan pemahaman bacaan dan menulis. Kemampuan kuantitatif akan mencakup pengetahuan dan penguasaan matematika dasar, ya. Jadi ini adalah kognitif, tidak melihat hasil belajar dari SMA, MA atau SMK. Ini kemampuan yang dipunyai sejak lahir, ya. Yang kedua, materi UTBK, literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Mengukur kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Penalaran matematika, mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Jadi tiga besar ini, ya, sesungguhnya ada 4 komponen, ada 3 besar, nanti pelaksanaannya ada 2 besar, ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini untuk yang SNBT, ya, UTBK SNBT. Yang pertama, registrasi akun, sudah sama, ya, sudah melakukan di SSO tadi. Kemudian masuk ke SNBT. Kemudian memilih menu verifikasi dan validasi data, yaitu mengisi dan melengkapi biodata, mengunggah pas foto terbaru, verifikasi biodata dan unggah. Nah, ini khususnya kepada adik-adik, Bapak Ibu di sekolah, mohon untuk mengisi biodata dan foto ini yang sesuai dengan yang dipersyaratkan. Jangan sampai mengisi foto tidak kelihatan wajahnya, malah menghadap membelakangi kamera. Atau ada yang main-main mengisi kartun, ya. Nah, ini kasihan karena pesertanya adalah 1,5 juta siswa. Tidak bisa untuk bermain-main, ya. Nah, makanya di sini diberi menu, ya, untuk verifikasi. Kemudian memilih menu pendaftaran UTBK SNBT, mengunggah portofolio, memilih pusat UTBK, ya. Kemudian memperoleh slip atau bukti pembayaran biaya UTBK. Nah, ini untuk mendaftar di UTBK SNBT. Kemudian lembaga dan mekanisme membayar akan diumumkan segera. Setelah itu maka melakukan login lagi dan melakukan pendaftaran UTBK, serta kalau sukses selesai pendaftarannya bisa mengunduh kartu peserta UTBK. Selanjutnya mengikuti tesnya, ya. Yang perlu dicatat adalah siswa SMA SMK sederajat yang lulusan 2021, lulusan 2022 nanti wajib membawa ijazah. Kemudian membawa surat keterangan identitas pelajar dari sekolah. Kalau yang 2023 belum keluar ijazahnya, ya, atau informasi jati diri serta foto berwarna, ya. Sudah nanti pendaftarannya, biodatanya diisi kartun, orangnya pada saat tes tidak membawa identitas. Nah, terus siapa yang bisa dipercaya? Nah, itu mohon Bapak Ibu semuanya di sekolah atau adik-adik yang ikut serta kita minta untuk mengikuti, ya. Bagi peserta tunanetra atau low vision itu bisa menyertakan surat keterangan dari kepala sekolah karena nanti
akan diberi layanan khusus ya. Bagi siswa yang telah dinyatakan lulus SNBP 2023, tadi kan sudah pengumuman ya, lulus, maka akan ditolak atau secara sistem tidak akan bisa mendaftar di SNBT 2023. Ini catatannya. Jadi sekali lagi, adik-adik yang sudah lulus di SNBP yang berbasis prestasi dari rapot, kalau sudah diterima, Anda tidak bisa mendaftar di SNBT, tidak bisa ikut UTBK, ya, karena kursi itu ditunggu oleh kawan-kawan Anda se-Indonesia yang jumlahnya 1,5 juta. Itu dimanfaatkan, harus digunakan. Ya. Baik, lanjut. Lokasi UTBK ada di 74 pusat. Ya. Nanti kota dan tanggal tes itu bisa dilihat di laman resmi SNPMB ya. Yang tadi sudah beberapa kali kita sampaikan alamat resminya. File ini pun juga nanti bisa diunduh ya di websitenya SNPMB. Lanjut. Nah, ini adalah pelaksanaan UTBK. Jadi dilakukan 2 gelombang. Gelombang 1 8 Mei sampai dengan 14 Mei. Ada 2 sesi pagi dan siang. Berikutnya lagi ada gelombang 2. Gelombang 2 itu maksudnya bukan orang mengulang, tapi karena jumlahnya banyak, sebagian ikut gelombang 1, sebagian ikut gelombang 2. Yaitu tanggal 22 Mei sampai 28 Mei ya. Jadi jumlah hari dan sesi akan mengikuti mengikuti jumlah pendaftar di UTBK, karena tadi siswa-siswa bisa memilih mau tes di mana tempatnya ya. Beberapa wilayah pelaksanaan UTBK akan disesuaikan dengan waktu ibadah sholat. Ya, nanti juga akan diumumkan resmi di laman SNPMB. Oke. Jadi sekali lagi gelombang 1 8 sampai 14 Mei, gelombang 2 22 sampai 28 Mei. Lanjut. Ini jadwalnya WIB waktu Indonesia bagian tengah ataupun yang bagian timur. Yang WIB pagi itu 6.45 itu sudah bisa masuk ke ruangan. Lanjut lagi pemeriksaan, ada latihan jam 7.10 sampai jam 7.15 untuk WIB ya. Dan tesnya, ini yang saya katakan ada 2 kelompok besar. Tesnya, tes TPS skolastik itu jam 7.15 sampai 8.45. 1 jam 30 menit. Ya, TPS. Kemudian langsung dilanjut 8.45 sampai 10.30 itu literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris dan penalaran matematika. Nah, jadi 2 ini saja tesnya untuk WIB, WITA dan WIT disesuaikan nanti yang sesi pagi, yang sesi siang mirip saja, dimulai 12.30 masuk ruangan sampai nanti 13.00 sampai 14.30 adalah tes TPS. Kemudian satu lagi 14.30 sampai 16.15 literasi Indonesia, literasi Inggris dan penalaran matematika. Nah, kira-kira seperti ini pelaksanaan UTBK-nya ya. Nah, ini yang mungkin menjadi patokan utama perbedaan atau perubahan dibandingkan dengan tahun lalu. Kalau pelaksanaannya, kalau tempat-tempat UTBK-nya masih sama, ada di 74 ya. Ini beberapa tempat dilakukan, disesuaikan dengan waktu ibadah sholat. Lanjut. Persyaratan peserta. Ini
lulusan SMA sama saja ya dengan kemarin, bahwa 2023 kalau belum keluar ijazahnya membawa surat keterangan yang sesuai, memiliki nilai UTBK 2023 kalau pada saat pendaftaran SNBT. Kemudian kesehatan, kemudian peserta yang memilih prodi bidang seni dan olahraga mengunggah portofolio. Saya kira sama saja ini. Setiap siswa boleh memilih 2 program studi pada 1 PTN atau masing-masing 1 prodi pada 2 PTN. Jadi ini lebih bebas. Boleh milih 1, ada 2 pilihan ya, ada 2 pilihan prodi. Boleh semuanya di 1 perguruan tinggi, boleh 1 di PTN A, 1 lagi di PTN B. Dan ini campur untuk D3, untuk S1 terapan, untuk S1 ya. Karena sifatnya mempermudah bagi anak-anak kita, bagi siswa untuk memilih, dan ada kesetaraan ya, maka diminta untuk merdeka tapi bertanggung jawab ya. Oke, lanjut. Ini tanggal-tanggal penting tadi sudah kita sampaikan, tapi boleh dicatat, dimasukkan di agenda ya. Pembuatan akun 16 Februari sampai 3 Maret, sosialisasi UTBK 1 Desember sampai 14 April, lebih panjang karena di sesi kedua. Pendaftaran UTBK 23 Maret sampai 14 April, pelaksanaan UTBK gelombang 1 8 sampai 14 Mei, UTBK gelombang 2 22 sampai 28 Mei, hasil SNBT 20 Juni. Tadi hasil untuk SNBP 28 Maret, ini 20 Juni 2023, dan unduh sertifikat 26 sampai 31 Juli ya. Oke, kita lanjut lagi. Untuk KIP kuliah. Untuk KIP kuliah, siswa pendaftar dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dapat mengajukan bantuan biaya pendidikan skema Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP kuliah. Silahkan membaca atau masuk detail ke website KIP kuliah di https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id ya, silahkan untuk masuk di sana. Lanjut lagi. Nah, ini adalah sekretariatnya SNPMB BPPP, itu ada di lantai 2 di gedung ini. Kemudian nomor kontaknya silahkan dicatat ya, emailnya snpmb@bppp.kemdikbud.go.id, telepon 021 310 4041, ada call center yang kita sediakan 0804 1 450 450 ya. Sekali lagi, laman resminya ada di https://snpmp.bppp.kemdikbud.go.id. Sekali lagi, jangan salah alamat ya. Saya kira demikian untuk informasi prosesnya. Mudah-mudahan bisa memberi kejelasan bagi khususnya anak-anak kita, adik-adik kita, siswa kelas 12. Dan untuk media resmi sosial itu ada di IG, dari Twitter, ada di Facebook ya, dan YouTube dan seterusnya. Semuanya ada, silahkan dilihat di sana. Sekali lagi, ini adalah yang resmi. Kalau ada yang mirip-mirip, ya mohon untuk dicermati. Ya, bisa jadi mirip tetapi salah. Ya.
Saya kira demikian, saya sampaikan terima kasih dan saya kembalikan kepada Pak Edward Wolo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asari atas penjelasan panjang lebar terkait detail teknis menginformasikan